Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa terbolak-balik bisa tidak energinya, tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi positifnya dan tetap apapun yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk kali ini, temanya adalah perasaan terdalam Dia buat kamu. Oke? Jadi seperti apa perasaan terdalam Dia buat kamu? Ini video juga salah satu requestan ya dari subscriber saya di sini yang bernama Kak Nindaul Hasanah ya, Nindaul Hasanah ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau berpartisipasi ya, kira-kira tema apa untuk video selanjutnya, kalian bisa ya, wajib banget isi yang ada di dalam komentar di bawah ini ya, isi kira-kira judul apa untuk video selanjutnya. Karena nanti ya, dengan tema judul terunik itulah yang nantinya akan kita gunakan sebagai video selanjutnya. Jadi buat kalian gak usah sungkan-sungkan ya, ikut berpartisipasi. Silahkan tulis ya di kolom komentar di bawah ini kira-kira tema video apa selanjutnya yang akan kita bahas atau kita reading ya untuk di tema-tema video selanjutnya. Oke? Untuk teman-teman semuanya, buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa hubungi kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Oke? Sekarang kita langsung lihat saja ya. Kita langsung mulai readingannya. Saya akan tarik energi dia terlebih dahulu. Bagaimana sih perasaan terdalam dia buat kamu? Jadi saat ini saya akan fokus menarik energi dia. Bagaimana perasaan terdalamnya dia buat kamu sekarang? Oke? Bagaimana perasaan terdalamnya dia buat kamu sekarang? Yes. Di sini aku tarik energi dia, ya. Di sini aku melihat ya bahwa ada perasaan sayang yang begitu besar, perasaan cinta di balik kecuekan dia, keangkuhan dia, kemisteriusan dia, yang bisa dibilang cinta yang cukup besar. Memang The Hermit ini karakter seseorang yang dia orangnya sedikit tertutup ya. Kesannya misterius banget. Tapi sebenarnya ketika dia menemukan seseorang yang dia sayang, maka sayang dia itu nggak setengah-setengah. Walaupun dia bukan pribadi seseorang yang romantis, walaupun dia nggak bisa kayak di drakor-drakor gitu ya kak, tapi orang ini sebenarnya memiliki perasaan sayang yang begitu kuat sama kamu gitu ya. Di sini dia juga orangnya bertanggung jawab. Dia orangnya nggak mudah jatuh cinta. Tetapi ketika rasa kepercayaan dia dipermainkan, maka terkadang orang ini sulit untuk memaafkan gitu ya. Jadi harus butuh daya dan upaya untuk bisa mendapatkan kata maaf dari dia. Karena basically ya, The Hermit ini dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh ketika kepercayaanku sudah kamu salah gunakan, maka jangan salahkan aku apabila aku tidak percaya lagi dengan kamu. Jadi di sini buat kakak harus lebih bisa menjaga kepercayaan antar pasangan ya, biar tidak terjadi keselisih pahaman. Di sini memang ada perbedaan usia antara kamu dan dia. Kebanyakan sih usianya dia lebih dewasa ya daripada kakak. Tapi bagaimanapun juga perbedaannya, orang ini tidak pernah memperdebatkan perbedaan tersebut ya. Yang terpenting kamu bisa sayang sama aku bisa sayang sama kamu. Kamu bisa menerima kekurangan aku pun juga bisa menerima kekurangan kamu gitu ya. Terus di sini juga bisa dibilang tuh
orang ini saat ini dalam fase pencarian jati diri cinta sejatinya dia. Maka dari itu, dia nggak mau ya salah langkah, salah pilih. Memang kesannya orang ini tuh sangat lamban ya dalam menjalani sebuah hubungan gitu ya. Kok kamu ini belum nembak-nembak, atau kok kamu masih belum nikah-nikahin aku, atau sebaliknya gitu ya. Karena dia orangnya sangat berhati-hati, terutama ini menyangkut masa depan yang nantinya akan dia jalani. Jadi seperti itu ya Kak. Di sini dia orangnya bisa menenangkan ya. Jadi ketika kakak sedang berada di posisi yang suasana hatinya kurang baik, ketika kakak mencoba mencurahkan isi hati kakak sama dia, orang ini mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan penerangan. Jadi seperti itu ya. Terus di sini aku akan tarik energi dia. Bagaimana perasaan terdalam dia saat ini ke kamu? Ya di sini memang ada yang beberapa tuh orangnya rada sedikit manipulatif ya, rada sedikit orangnya susah ditebak, susah di ngertiin gitu ya. Terkadang kita juga serba salah nyikapin dia, cemburu nggak boleh gitu ya, tapi secara nggak langsung dia yang menarik rasa kecemburuan tersebut. Tapi di sini aku melihat ya, bahwa orang ini sebenarnya ingin ya, perasaan dia dalam ke kakak, ingin bersungguh-sungguh sama kakak. Hanya saja dia merasa bahwa di permulaan hubungan kita ini, aku pengen lebih mengenal karakter kamu. Karena aku bisa merasakan ya, beberapa di antara kakak hubungannya masih belum ada 1 tahun. Tapi ada juga yang 1 tahun ya. Tapi aku ngerasa bahwa dia masih belum berada di posisi yang benar-benar siap, pengen monoton, pengen serius gitu ya. Karena ya dia pengen lebih mengenal karakter kakak, pengen tahu kakak lebih dekat, pengen tahu kakak lebih dalam gitu ya. Karena ya apapun gitu ya, yang ingin dia cari itu adalah seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan orangnya memang nggak munafik ya, dia nggak mau pura-pura mencintai tapi aslinya tidak gitu ya. Jadi kalau dia memang suka, ya dia suka. Kalau dia memang tidak, ya dia nggak mau memaksakan diri untuk menjalin hubungan. Apabila kalian masih menjalin hubungan sampai detik ini, itu tandanya dia merasa cinta, sayang sama kakak. Hanya saja saat ini dia pengen lebih mengenal gitu ya, lebih dekat, lebih tahu sisi buruk, sisi baiknya kakak itu seperti apa gitu ya. Di sini aku melihat ya, perasaan terdalam dia buat kamu tuh ya perasaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun gitu ya. Karena beberapa di antara mereka itu sudah mengenali karakter kakak gitu ya. Kakak itu orangnya sabar, kakak tuh orangnya penyayang gitu ya. Kamu tuh bisa ngerti aku banget gitu ya. Jadi ya perasaan aku ke kamu ini tidak bisa ditukar dengan apapun gitu. Dan kamu juga tidak bisa digantikan dengan yang lain gitu. Kenapa demikian? Ya karena secara nggak langsung tuh aku udah merasa cocok sama kamu. Hanya saja aku nggak mau terlalu cepet-cepet gitu ya, serius, cepet-cepet kayak monoton menjalin hubungan. Nanti kesannya kaku, nanti kesannya tambah baper, nggak karu-karuan gitu ya. Lebih baik nikmati aja perjalanan cinta ini dengan penuh santai, tapi dengan penuh keseriusan gitu ya. Di sini tuh orangnya nggak cuma sayang sama kakak aja gitu ya, tapi ketika dia sudah dekat dengan keluarga kakak gitu ya, atau sudah dekat dengan ortunya kakak, dia ini orangnya baik banget gitu ya. Dia orangnya baik banget, dia orangnya nggak perhitungan gitu ya. Dia juga orangnya tuh pintar mengambil hati orang tua atau keluarga kakak gitu ya. Jadi nanti itu kayak kesan pertama ortunya kakak ketemu sama dia tuh ya bakal ngerasa speechless gitu, kayak bakal ngerasa klik aja gitu ya, bahwa ya udah nak gitu ya, kamu lanjut aja sama dia gitu. Karena aku bisa merasakan bahwa dia orangnya baik gitu ya. Hanya saja memang di sini tuh dia orangnya sih sedikit ego, tapi egonya itu masih bisa diperbaiki gitu ya. Karena aku merasa bahwa orang ini tuh dulunya kurang perhatian banget ya, terutama mungkin perhatian dari ortunya, keluarga dia gitu ya. Jadi sehingga orang ini tuh kayak pengen merasa bahwa diri dia ingin diprioritaskan gitu ya. Jadi ego dia itu terbentuk karena dia dulunya kurang kasih sayang dari ortunya dia gitu ya. Jadi saat ini tuh kayak dia merasa bahwa aku ini pengen gitu ya diprioritaskan sama siapapun, entah itu pasangan gitu ya. Dari situlah ego dia besar gitu ya. Karena
karena dia merasa ingin mendapatkan sentuhan khusus dari seseorang yang dia sayang gitu ya. Karena yang dinamakan ego itu terbentuk dari banyak hal gitu ya. Terkadang dari kurangnya perhatian dulunya dia, kurangnya kasih sayang, atau mungkin dia dulunya pernah tidak dihargai. Jadi bukan semerta-merta ego itu terkadang dari sifat kita, tapi terkadang terbentuk dari sesuatu hal yang memang kurang baik di masa lalu. Jadi seperti itu ya Kak. Terus di sini tuh aku juga bisa merasa sih ya, perasaan terdalam dia buat kamu tuh, dia sebenarnya memiliki niat gitu ya, tekad tujuan yang sama seperti kakak gitu ya. Hanya saja tuh terkadang ada nih ya beberapa di antara kakak tuh yang kakak suka khawatiran sama dia, suka baperan sama dia gitu ya. Suka menganggap ya dia ini main-main atau nggak serius sama kakak, padahal dia tuh udah niat gitu ya, udah serius gitu ya. Jadi itu yang membuat dia tuh sebenarnya kayak ngerasa sedih, kenapa sih padahal aku ini cinta ke kamu ini nggak setengah-setengah loh, cinta ke kamu ini cinta yang banget gitu ya, cinta bener-bener dari hati, tapi kenapa gitu ya, kamu terkadang tuh suka nganggep, menuduh aku yang enggak gitu ya, suka mengira aku yang intinya tuh main-main, yang nggak bisa serius sama kamu. Padahal aku sama sekali nggak ada niatan seperti itu. Di sini kan terlihat ya, dia ngerasa sedih gitu ya. Terlihat tuh kayak dia ngerasa kecewa gitu ya. Kecewa karena ya dia merasa bahwa dia udah serius, tapi terkadang yang namanya kecemburuan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan tuh bisa merusak segalanya gitu ya. Jadi bikin mood dia tuh jadi down gitu ya. Jadi orangnya gampang sensitif ya. Jatuhnya tuh gampang sensitif, kesenggol dikit dia gampang marah gitu ya. Salah ngomong dikit dia jatuhnya gampang marah. Itu karena ada beberapa sifat ya, mungkin dari kakak ya, tapi nggak semuanya yang mungkin harus apa ya, dalam artian tuh segera diperbaiki gitu. Karena apabila tidak, ya aku takut kalau dia nantinya ngerasa bosen sama kakak gitu ya, merasa capek, jenuh gitu. Di sini pun aku melihat ya perasaan terdalam dia. Beberapa memang ada yang sempat perasaannya terluka ya, entah sama kakak gitu ya, atau mungkin tuh kayak dia pernah dalam hatian tuh gini, dia memang orangnya tuh pendiam, dia tidak bisa mengimplementasikan bentuk kekecewaan atau kemarahan dia secara berlebihan. Tapi dari dinginnya dia, sikapnya dia, bisa terbaca kalau orang ini tuh dalam suasana hati yang kurang baik gitu. Jadi beberapa di antara mereka memang sempat pernah gitu ya, cemburu sama kakak gitu ya, tapi cemburu yang dia simpan. Pernah juga kecewa gitu ya, tapi orang ini nggak bisa berbuat banyak karena takut ya nanti justru malah ribut yang berkepanjangan, jadi dia lebih memilih menarik diri untuk diam gitu ya. Tapi mood dia itu bisa terbaca gitu ya, dia jadi kayak lebih cuek, dia jadi lebih kayak diem, silent gitu ya, jadi lebih dingin gitu ya. Ya karena dia sedang berada di posisi yang seolah-olah itu kayak lebih baik aku diam daripada nanti bersuara justru malah memperpanjang masalah gitu. Karena beberapa memang ada yang pernah cemburu, pernah sakit hati, kecewa, tapi dia nggak ngomong gitu ya. Tapi tiba-tiba dia berubah aja, tiba-tiba dia diem aja gitu ya, tiba-tiba dia kayak menunjukkan suasana mood yang kurang baik. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya orang ini nggak mau melepas kakak ya, dia takut kehilangan gitu ya. Karena dia merasa bahwa batin aku dan batin kamu sudah terikat kuat gitu ya. Maka tidak ada satupun seseorang yang bisa memisahkan aku dan kamu gitu. Oke. Terus tuh di sini memang beberapa tuh ada yang orangnya tuh kayak rada sama ya, seperti energi yang sebelumnya. Tapi di sini tuh kayak lebih ke arah yang terkadang tuh orang ini bisa jadi pribadi yang berubah-ubah gitu ya. Kadang orangnya bisa romantis, kadang bisa cuek. Kadang dia bisa jadi pribadi yang ngeselin, tapi kadang juga bisa jadi pribadi yang bikin happy gitu ya. Terkadang tuh orangnya gampang ditebak apa keinginan dia, tapi terkadang kita juga bisa jadi pribadi yang serba salah di mata dia gitu ya. Karena bisa dibilang tuh
eh beberapa di antara mereka memang walaupun dia orangnya dari segi usia lebih dewasa lebih dewasa dia daripada kakak gitu, tapi dari segi pemikiran tuh orang ini kayak masih ada sisi ketidakdewasaannya, sisi childishnya, masih ada sisi yang dia orangnya suka diperhatikan tapi jarang memperhatikan gitu. Ada juga yang orangnya itu maunya diprioritaskan tapi dia nggak bisa memprioritaskan pasangan dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh kayak kakak ngerasa bahwa nih kamu ini sebenarnya serius sama aku atau jangan-jangan kamu ini cuma pakai topeng aja gitu ya, dalam artian tuh kamu aslinya jahat tapi pura-pura baik sama aku gitu ya, karena ya aku nggak mau kalau kamu kayak gitu ya. Karena di sini tuh yang saya rasakan tuh kalau urusan cinta tuh dia sebenarnya cinta gitu ya, hanya saja dia masih belum bisa merubah sikap dia jadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu. Kenapa? Ya karena ini berkaitan dengan karakter dia, atau mungkin dia dulunya tuh kayak dibesarkan di lingkungan yang mungkin tuh kayak lingkungan tuh bukan berarti keluarga ya, bisa aja tuh kayak ruang lingkup pertemanan dia yang memang tuh kayak masih childish gitu loh. Kayak masih suka nongkrong-nongkrong, rame-rame, kayak masih suka nongkrong-nongkrong gak jelas gitu ya, kayak masih suka push rank, main games gitu. Kayak seperti itu. Jadi kayak sehingga orang ini tuh kayak terkadang lebih cenderung kayak lebih suka mensepelekan sesuatu hal sih gitu loh. Cuman di sini kalau ditanya dia cinta, ya dia cinta gitu. Cuman dia masih belum bisa merubah karakter sikapnya dia gitu. Dan di sini tuh benar-benar kesabaran kakak lah yang harus ditekankan gitu. Karena kalau jalan sama ini orang, kakak childish ya udah semuanya bubar. Tapi ketika kakak bisa memberikan suatu contoh gitu ya, dalam artian nih orang kan memang nggak bisa dipaksa untuk berubah gitu ya, tapi kakak secara tidak langsung tuh mampu memberikan contoh kedewasaan buat dia. Aku yakin bahwa orang ini tuh lambat laun akan mengikuti kedewasaan kakak dengan sendirinya gitu, karena orang ini memang nggak bisa dipaksa orangnya gitu ya. Percuma juga gitu ya, kita ngomong kamu harus berubah jadi lebih dewasa lagi, kamu harus berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi, percuma gitu ya, karena itu akan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi di sini orang ini tuh bisa berubah apabila kita bisa memberikan tindakan gitu ya, atau contoh yang baik buat dia. Tapi memang nggak bisa instan. Tapi nanti lambat laun seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut bisa kakak rasakan gitu ya. Karena ya sebenarnya perasaan dia perasaan yang begitu besar, hanya saja dia masih belum bisa berubah jadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Terus nih aku jadi bingung nih, di sini ada Dad ya. Dad tuh kayak akan ada finally yang sebenarnya tuh kayak akhir dari penderitaan ya, bisa dibilang tuh terutama di sini buat kakak-kakak semua yang memang sudah ngerasa menjalin hubungan sama dia dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Dan kakak itu kayak udah tahu keluarga dia, udah dikenalin ortunya dia gitu ya. Tapi kayak aku ini masih belum ngedapetin sebuah kepastian tentang kejelasan hubungan ini gitu ya. Bisa dibilang tuh ya kayak ngestak hubungannya, digantung gak jelas, jalan di tempat yang begono-begono aja gitu loh. Tapi di sini bisa diulang tuh saat ini tuh kayak perasaan dia udah mulai fix ya, dalam artian tuh ya dia udah mulai menyadari bahwa usia dia yang saat ini sudah dewasa, sudah matang, memang mengharuskan dia untuk bisa lebih bijak berpikir gitu ya, mengharuskan dia untuk bisa lebih tahu apa yang harus saya lakukan sekarang dan kedepannya. Karena saat ini tuh beberapa di antara mereka ada yang udah mulai pengen mengakhiri masa lajang dia bersama kakak gitu ya. Beberapa ya. Tapi ada yang sudah merasakan, ada juga yang belum gitu ya. Bagi kakak-kakak semua yang belum, sabar aja, karena momen itu akan datang dalam waktu dekat. Yang terpenting tetap terus berdoa, tetap terus berusaha ya, karena sudah banyak kesedihan yang sudah kalian lewati, sudah banyak jatuh bangunnya hubungan, sudah banyak pahit manisnya hubungan tuh sudah kalian rasakan. Dan ini memang buah dari kesabaran kalian gitu ya. Pada akhirnya ya kalian dipersatukan dalam sebuah hubungan tuh yang memang sesuai dengan apa yang kakak harapkan gitu ya.
Eh, Jujur sih, di sini tuh kayak kakak jatuhnya bawa tekanan tiap hari gitu ya, karena kakak dihantu-hantui rasa kehilangan dan kegagalan gitu ya, karena ya bisa dibilang tuh aku udah sayang banget sama kamu nih gitu ya, aku udah ngejalani hubungan ini tuh udah cukup lama banget, dan aku udah tahu kamu kayak apa, aku udah kenal sama keluarga kamu gitu ya, tapi aku nggak mau kalau kamu dalam artian tuh tiba-tiba menggagalkan atau mengakhiri begitu saja gitu ya, karena sebenarnya nggak cuma kakak gitu ya yang mengalami ketakutan seperti itu, tapi dia pun juga sama gitu ya, sampai pada akhirnya dia sekarang sudah mengambil tindakan gitu ya, mungkin sudah ada yang merasakan tapi udah ada yang belum gitu ya. Bagi kakak semua yang belum merasakan ya, sebentar lagi akan ada momen indah tersebut datang menghampiri, jadi seperti itu. Di sini aku tarik energi dia. Di sini tuh memang orangnya dia nggak suka ngumbar-ngumbar ya. Dia tuh karakternya nggak suka ngumbar-ngumbar keromantisan gitu ya, nggak suka ngumbar-ngumbar yang kayak foto alay kayak couple gitu ya. Dia nggak suka kayak pajang foto sosmednya kalian berdua di sosmed saling masing-masing, atau kalian tuh kayak nggak suka yang apa ya, menunjukkan bahwa kalian ini pacaran banget gitu ya, atau mungkin hubungan banget. Ya memang orangnya kayak gitu. Bukan berarti dia punya simpenan, bukan berarti dia nggak sayang gitu ya, tapi ini adalah bentuk cara dia untuk melindungi hubungan kalian gitu ya, karena ya bisa dibilang tuh ketika hubungan kalian dipublish gitu ya, secara nggak langsung tuh kalian memancing suatu masalah. Tapi ketika seseorang gitu ya bisa melindungi pasangannya, ya dari situlah terkadang dia nggak mau ya terlalu mengekspos hubungan dia gitu ya, karena di sini tuh memang orangnya tuh nggak suka banget diajak foto, nggak suka banget diajak selfie, nggak suka banget pajang-pajang apa ya, nggak suka banget kayak, kan terkadang tuh ada pasangan tuh yang kita pasang foto kita berdua yuk. Nah, dia orangnya bukan karakter kayak gitu ya. Jadi please, dia akan nggak nyaman kalau kita memaksakan diri untuk kayak kita ini, ya kita harus publish gitu ya, karena kita pacaran. No, dia bukan karakter yang alay seperti itu ya. Jadi di sini tuh dia cinta gitu ya. Itu adalah bentuk cinta dia, sayang dia ke kakak. Bukan karena nih orang simpenannya sedubrek ya, bukan karena itu. Tapi karena ya bisa dibilang tuh gue kayak gitu karena gue sayang sama lo gitu ya. Gue kayak gitu karena aku ngelindungin lo gitu ya. Ngelindungi hubungan kita yang sudah kita bangun mulai dari nol gitu ya. Karena dia nggak mau. Karena secara nggak langsung tuh ketika kalian kayak sok pamer, sok publish gitu ya, atau sok apalah, ya secara nggak langsung tuh itu akan memancing gitu ya benih-benih permasalahan di masa yang akan datang. Jadi orang ini tuh lebih ke arah menghindari crash hal tersebut sih ya gitu. Jadi kayak lebih melindungi hubungannya gitu ya. Tapi dengan cara dia sendiri. Menurut aku sih tegas ya, bijaksana cara dia gitu ya. Karena ya yang dinamakan cinta, yang dinamakan menyayangi itu nggak harus dipamerkan gitu ya. Tapi dia bisa menunjukkan lewat perbuatan yang nyata, lewat cara dia memperlakukan kakak gitu ya. Terus di sini tuh aku juga bisa melihat ya bahwa karena di sini ada kartu The Hermit dan di sini ada The Magician gitu ya. Saat ini tuh beberapa di antara mereka yang kalian tuh kayak Tom and Jerry banget gitu ya. Bagaikan kayak apa namanya, SpongeBob dan Patrick gitu ya, kayak sukanya berantem gitu ya. Tapi beberapa di antara mereka saat ini merenung gitu ya, mencoba merenung gitu ya, mencoba mencari tahu apa yang harus diperbaiki terhadap hubungannya gitu ya. Karena ya secara nggak langsung aku nggak mau kehilangan kamu, aku takut kehilangan kamu. Jadi aku saat ini bagaimana mencari cara gitu ya agar kedepannya tercipta sebuah harmonisasi gitu ya, harmonisasi yang tepat. Karena memang aku ngerasa bahwa bagi dia ya kamu adalah segalanya untukku gitu ya. Bagi dia juga kamu tuh nggak bisa ditukar dengan apapun gitu ya. Lepas dari kelebihan maupun kekurangan kamu, ya aku udah terlanjur nyaman sama kamu dan perasaan aku ini nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Terus
beberapa tuh ada yang memang bagi kalian yang masih PDKT, dia ini orangnya suka memberikan kode-kode gitu ya. Kode-kode sinyal-sinyal cinta kepada kakak. Karena ya dia terpesona gitu ya sama pancaran aura daya tarik kakak gitu ya. Jadi kayak secara nggak langsung tuh walaupun kakak kayak ngerasa nggak caper sama dia gitu ya. Walaupun kakak kayak nggak ngerasa bahwa apa sih aku ini kayaknya masih banyak deh seseorang yang lebih daripada aku. Tapi apa yang ada di dalam diri kakak ini seolah-olah tuh bisa memancarkan aura gitu ya dan menggetarkan batin jiwanya dia gitu. Terus di sini tuh ada juga beberapa di antara kakak semua, terutama di sini yang kalian menjalani cinta yang salah gitu ya. Cinta segitiga bisa, atau mungkin yang satu punya pasangan, yang satu single, atau mungkin kalian dua-duanya punya pasangan gitu ya. Di sini tuh menyangkut perasaan gitu ya. Karena di sini tuh lepas dari status kamu apa, kalau ditanya secinta apa dia, ya secinta kamu mencintaiku gitu loh. Karena bisa dibilang tuh lepas dari status kamu apa gitu ya, ya dia ini kayak merasa nyaman banget gitu ya sama kakak. Bahkan orang ini tuh nggak mau berpikir bahwa kita ini nantinya bakal jadi apa gitu ya. Karena basically kita ini sudah punya pasangan sama masing-masing, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Karena aku nggak mau ngebahas hal itu gitu ya. Karena ya aku sangat menikmati perjalanan kisah cintaku sama kamu. Lebih baik pikirkan aja tentang keindahan gitu ya. Karena antara aku dan kamu dia nggak mau adanya perpisahan gitu. Terus juga di sini aku melihat ya saat ini tuh ada yang sekarang dia posisinya sedang ngambek ya sama kakak, karena di sini ada kesalahpahaman atau ada sesuatu hal tuh yang perlu diluruskan ya. Karena di sini tuh dia jadi cuek, dia ngambek, telepon gak diangkat, chat gak dibales gitu ya. Karena apa? Dia saat ini merenungi kesedihan dan kekecewaan gitu ya. Karena di sini tuh nggak usah gengsi ya, nggak usah mengedepankan kata malu gitu ya. Apabila ada salah satu entah kakak atau dia yang memang merasa ada salah gitu ya. Kalau tidak ada yang memulai, kenapa tidak kita yang melakukan tindakan untuk memulai? Toh ini juga demi kebaikan hubungan kalian ke depannya. Karena ya apabila kita masih mikir kamu yang salah, aku yang benar, atau aku yang benar gitu ya, kamu yang salah, ya semuanya nggak bakal kelar-kelar gitu ya. Karena di sini kan kalian sebenarnya sama-sama saling mencintai. Kalian juga sadar sama-sama takut kehilangan satu sama lain. Tapi kalian nggak sadar gitu ya. Dengan kalian mengedepankan rasa gengsi satu sama lain, itu bisa memancing masalah baru gitu ya. Di sini memang salah satu pihak tuh kayaknya ada yang merasa terlukai gitu ya. Terlukai, kecewa. Ada yang di sini tuh secara nggak sengaja gitu ya, bikin dia jadi cemburu. Jadi hal tersebut memang perlu diluruskan gitu ya, biar gamblang, biar segera selesai. Terus di sini ada yang memang tuh kayak koneksi batin kalian tuh sudah terikat kuat ya, sudah melekat, tidak bisa ya mungkin salah satu ada yang kayak ngerasa padahal tuh aku biasa banget gitu ya. Tapi salah satu dari mereka tuh ada yang udah ngerasa bahwa koneksi batin kalian tuh ya udah nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kayak aku udah ngerasa peka sama kamu, bahwa aku kayak udah ngerasa bahwa batin kamu itu udah menyatu sama batin aku gitu. Karena yang saya rasakan di sini tuh cukup kuat banget energinya ya. Walaupun banyak impian, banyak harapan gitu ya, yang ada di dalam pikiran kalian masing-masing dan belum terlaksanakan gitu ya. Tapi secara nggak langsung tuh mimpi tersebut bakal bisa jadi kenyataan gitu ya. Karena bisa dibilang tuh dia adalah seseorang yang memang dihadirkan gitu ya di dalam kehidupan cinta kamu untuk memaknai cinta sejati yang sesungguhnya gitu. Karena kamu dan dia gitu ya sama-sama memiliki trauma di masa lalu yang kurang baik ya. Terus di sini bagi kakak semua yang merasa kayak terjebak dalam sebuah
pertanyaan, apakah kamu sebenarnya serius sama aku atau enggak? Apakah kamu sebenarnya cinta beneran atau bohongan sama aku gitu ya? Karena ya terkadang kamu tuh rada nggak jelas gitu ya. Terkadang kamu tuh susah di ngertiin gitu ya. Susah kemauan lo itu apa gitu ya. Tapi di sini tuh sebenarnya dia cinta gitu ya. Hanya saja aku merasa bahwa di sini tuh dia nanti akan dewasa dengan sendirinya, tanpa kakak suruh, tanpa kakak minta, apabila dia benar-benar sudah waktunya untuk serius gitu. Karena di sini tuh dia merasa bahwa cinta dia nggak mau ditukar dengan siapapun gitu. Bahwa perasaan kamu juga, aku nggak rela apabila aku digantikan dengan yang lain gitu. Karena ya aku cinta sama kamu gitu. Semarah-marahnya kamu, intinya aku nggak mau gitu ya, berakhir hubunganku dengan kamu gitu. Karena di sini tuh ada energi death juga. Death tuh artinya seseorang yang tidak ikhlas dengan perpisahan gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia gitu ya untuk tetap mempertahankan ikatan tersebut gitu ya. Bahkan tuh ada sebenarnya beberapa di antara kakak yang sebenarnya ya aku udah ngerasa nggak kuat sama kamu, tapi dianya nggak mau dilepas gitu ya. Dia nggak mau dilepas. Dia tidak ikhlas untuk ditinggalkan, yaitu dinamakan energy death gitu ya. Di sini tuh ada yang sebenarnya pura-pura bahagia, tapi sebenarnya kehidupan cinta dia banyak tekanan gitu. Ada yang ngerasa pura-pura bahagia, tapi aslinya tuh kehidupan cintanya penuh dengan tekanan. Karena apa? Ada unsur ketidakjujuran, ada unsur seperti saling menyembunyikan gitu ya, ada unsur kebohongan, kemunafikan di sini gitu ya. Terus juga unsur yang nggak bisa menghargai satu sama lain gitu. Dan di sini tuh kayak apa ya? Merasa tertekan banget gitu. Cuman kayaknya antara kalian berdua tuh kayak masih belum menemukan titik terang masalah yang sebenarnya harus dihadapi itu kayak apa gitu ya, yang harus diselesaikan tuh seperti apa, cara memperbaiki itu kayak gimana. Nah, sebenarnya hubungan kalian tuh sangat disayangkan sih kalau untuk dipisahkan, untuk dibubarkan gitu ya, karena sebenarnya di sini tuh kayak ada kaitannya sama ego dan keinginan gitu ya, ego dan keinginan yang masih belum terlaksanakan. Cuman aku percaya sih bahwa apabila kalian berdua ada keinginan untuk sama-sama memperbaiki, hubungan kalian tuh akan jauh lebih indah nantinya. Tetapi apabila kalian bisa dibilang gagal melewati kesabaran ini, ya mustahil rasanya kalian bisa bertahan gitu ya. Terus sekarang aku akan tarik energi kondisi dia sekarang ya. Kondisi dia sekarang. Oke. Ya sebenarnya tuh kondisi dia sekarang ya, dia merasa sih bahwa di dalam pikiran aku itu gak ada yang lain gitu ya, selain masa depanku, pekerjaan aku, dan diri kamu, keluarga, dan ortuku gitu ya. Karena ya gak ada hal lain gitu ya yang dia pikirkan. Karena beberapa tuh memang ada ya yang bisa dibilang tuh pencapaian dia sudah dia dapatkan gitu ya, entah punya rumah, entah punya mobil, atau mungkin entah apa, cuma jodoh yang belum. Nah jadi bisa dibilang tuh kamu adalah pelengkap hidupnya dia gitu ya. Jadi saat ini ambisi dia hanya ingin memiliki kamu, mengikat kamu dalam ikatan tali yang memang sudah direstui Tuhan gitu ya. Dan di sini juga bagi kamu yang nggak sabar gitu ya, nggak sabaran gitu ya. Lo nih kenapa sih gitu? Lo nih sebenarnya serius nggak sih sama aku gitu ya? Padahal aku tuh udah cukup lama loh nunggu kepastian dari kamu. Tapi kenapa hubungan kita tuh kayak terombang-ambing gini-gini aja? Sabar, sabar bu gitu ya. Jangan terlalu ngegas juga gitu, karena dalam waktu dekat akan ada kejutan indah di dalam kehidupan cinta kamu ya. Jadi sabar aja, pasti akan ada momen indah yang nggak akan bisa kamu lupakan ya. Terutama di sini tuh kejutan indah yang membahagiakan ya.
Jadi di sini bersiap-siaplah bagi kamu yang sudah cukup lama menanti gitu ya dalam ketidakpastian, akhirnya kamu mendapatkan kepastian yang jelas. Terus di sini tuh bagi kamu yang saat ini ya masih bersih tegang dengan amarah, dengan emosi yang meluap-luap, please gitu ya, kalian harus bisa berdamai gitu. Karena sebenarnya tuh kakak khawatir sama dia, takut dia diambil orang. Dia pun juga sama, takut apabila kayak kakak itu ninggalin dia gitu. Karena di sini kalau tidak segera berdamai mulai dari sekarang, ya kapan lagi hubungan kalian bisa membaik gitu ya. Karena di sini tuh peluang tidak datang kedua kalinya gitu ya. Terus di sini tuh yang terpenting ya bagi kalian yang masih galau-galau klub gitu ya, yang masih sedih-sedih klub, please ambil kekuatan kamu kembali, lebih baik pikirkan bagaimana cara berdamai dengan pasangan kalian masing-masing gitu ya. Karena sedih, merenung, mengurung diri itu tidak akan memecahkan masalah kalau tidak kita melakukan sebuah tindakan ya. Dan di sini siapapun ya kalian yang masih merasa punya ego besar, please, gak akan ada seseorang yang bakal nyaman sama entah dia entah kamu gitu ya, kalau ego kalian masih belum bisa disimpan. Kalau ego kalian masih belum bisa kalian save ya, hubungan kalian gak akan bisa bertahan lama gitu ya. Karena ya bisa dibilang kegagalan terbesar dalam sebuah hubungan terkadang ketika seseorang masih belum bisa menyadari ego dia sendiri dan masih belum bisa berusaha mengakui kesalahan dia sendiri. Maka dari itu, please, bagi siapapun kalian gitu ya, baik kamu ataupun dia yang merasa punya ego gitu ya, harus segera bisa dikurangi ego tersebut. Karena ego tersebut sifatnya gak baik ya gitu. Gak akan ada seseorang yang nyaman sama seseorang yang egonya besar. Gak cuma pacaran aja, sahabatan pun tuh kalau sahabatnya egonya besar, pasti kebanyakan gak akan nyaman bisa bergaul sama mereka gitu ya. Terus di sini tuh ya memang ada sih yang suka ya, dalam artian tuh ngitung-ngitung tuh kayaknya aku udah setahun deh jadian sama kamu gitu ya. Kayaknya aku udah 3 bulan atau 4 bulan atau 2 tahun, 3 tahun tuh udah menjalani kisah cinta sama kamu gitu ya. Tapi ya kenapa gini-gini aja hubungannya gitu ya. Daripada kita menghitung durasi lama kita gitu ya, lebih baik pikirkan bagaimana cara hubungan kalian tuh bisa bahagia lagi gitu ya. Karena yang dinamakan hubungan yang berkualitas tuh bukan seberapa lama gitu ya kalian bisa mempertahankan hubungan tersebut, tetapi seberapa bahagia kalian melewati atau menikmati kisah cinta kalian gitu ya. Percuma juga gitu ya menjalani hubungan 1 tahun sampai 3 tahun 5 tahun tapi masih tetap ya nggak bahagia, masih tetap tertekan gitu ya. 1 bulan, 4 bulan pun nggak masalah kalau kalian bisa melewatinya dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Kemudian kalian menikah gitu ya. Jadi yang menentukan kualitas hubungan itu bukan seberapa lama gitu ya kalian mempertahankan, tetapi seberapa bahagia kalian melewati hubungan tersebut. Terus di sini akan ada perubahan juga ya, perubahan yang cukup besar. Terutama di sini bagi kalian tuh hubungannya yang hampir aja kayak udah nggak bisa diselamatkan gara-gara dia yang nggak bisa menghargai kamu, gara-gara dia yang nggak selalu ada waktunya buat kamu, atau mungkin yang lain. Tapi percaya bahwa di sini tuh akan ada apa ya, bisa dibilang tuh kekuatan besar yang akan mentransisikan hubungan kamu dari hubungan yang kurang baik menjadi hubungan yang jauh lebih baik. Jadi seperti itu ya. Jadi nikmati aja apapun yang terjadi. Yang terpenting tetap selalu berdoa, bersyukur, dan berusaha. Jadi seperti itu. Oke? Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi atau berbayar, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Jadi di sini berbayar ya. Bagi teman-teman yang terkadang suka tanya gratis ya, free ya. Kalau yang free yang general reading ini gitu ya. Hargai kita ya sebagai tarot trader. Ketika kita bisa menghargai seseorang, maka
orang akan menghargai kita. Jadi seperti itu ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di Tugu Readingan selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.